Sampurasun, selamat malam semua. Pertama kita mohon maaf dulu karena tadi kita lagi ada gangguan dengan peralatan di masing-masing daerah. Karena Kang Ewin belum bisa hadir, jadi kita akan mulai langsung dengan Kang Entus. Sebentar ya. Ini sinyalnya agak-agak cerong-cerongan juga. Oke, Kang Entus. Halo? 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 Kang Entus? Nampaknya gangguan lagi, guys. Nah, ini masuk lagi nih. Halo, Kang Entus? Oke, aman masuk? Sip. Videonya terus belum Sinyalnya, nemu. Oh, video. Oke. Oke. Jadi pertama-tama mohon maaf dulu ya teman-teman. Jadi kita live-nya seadanya aja karena malusinya hujan badak ya Kang Tus ya. Ya, hujan badak di sininya. Jadi kita ngobrol santai sambil nunggu Kang Ewin. Kang Ewin begitu bermasalah dengan device-nya. Jadi kita mulai obrolan aja dengan Kang Tus. Kang Tus, mangga. Siap, Perkenalkan diri dulu Kang Tus. Sampurasun, saya Kang Tus ya dari Majalengka. Kebetulan saya penggiat karinding di Majalengka ya. Dulunya di Bekasi, sekarang tinggal di Majalengka. Jadi terus bergerilya tentang ranah perkarindingan di Majalengka. Jadi sudah berapa tahun Kang Tus menggeluti karinding khususnya? Karinding saya mengenal 2004 dulu ya. Cuman ke up itu 2007-an lah. 2007 itu udah mulai intens sampai sekarang. Tapi sekarang hari ini udah mulai dikenal ya Kang Gus ya. Maksudnya udah mulai dikenal sama anak muda gitu. Nah kebetulan di Majalengka saya di beberapa desa itu mendirikan beberapa komunitas karinding. Jadi biar ini ya sebagai melestarikan dan memulai gitu. Mulai budayanya. Pergerakannya ya saya harus bawa aja kepada teman-teman yang di sekolahnya nggak ada eskul, kita belajar di kebun tentang alat musik tradisional. Di kebun itu bukan mawak buah ya, bukan. Mawak awi. Oke, Kang Tus, bisa ceritain nggak Kang Tus sejarah awal karinding teh dari mana sih? Kan kalau saya dengar mah itu sudah ada mungkin abad-abadan berarti hampir ratusan tahun gitu ya. Nah, maka Kang Tus diceritakan dulu tolong sejarah. Sejarah karinding yang saya tahu, jadi memang dulu saya banyak belajar juga dari Abah Olot ya di Parakan Muncang. Itu salah satu guru saya yang mengenalkan juga dia tentang alat musik tradisional. Ada karinding, ada celempung, ada korenteng, ada celempung indung, celempung anak, dan lain-lain. Jadi sebenarnya halo. Ya, aman. Di kita itu sangat tertinggal ya dalam ranah tahunnya gitu ya. Jadi ironisnya karinding-karinding yang di kita itu malah ada di museum di Belanda yang umurnya ratusan tahun gitu. Sementara di kita masih ada gitu ya? Masih ada. Di Leiden itu? Di Belanda. Sementara di kita kan mulai rame-rame itu 2007-an ya, itu udah mulai rame-rame berkarindingan di Indonesia. Nah, jadi kalau nih karinding itu kan gini ya, itu teh alat musik. Ya. Tapi tonnya itu cuma segitu kan ya berarti ya? Ya, kalau tone untuk di karinding kan low decibel ya. Jadi karinding sendiri memang mungkin digunakan juga ya sangat menarik oleh petani dulu ya. Dulu digunakan oleh petani sebagai alat kaulinan atau alat permainan. Yang sekarang di combine dengan
dengan musik-musik modern. Oh Tapi iya, iya. sangat menarik sih kalau melihat perkembangan di kita ya, khususnya di Jawa Barat di sejarah Karinding Priangan. Jadi Karinding teh unik gitu, dikenalkan sama teman-teman anak musik, band-band metal dan lain Bisa nge-backup sebagainya. ini ya, bisa nge-backup musik modern ya kan terus ya. Bisa nge-backup musik modern. Jadi Nah, untuk si Karinding ya memang butuh banyak edukasi juga ya di beberapa wilayah mohon. gitu. Nah, itu kalau misalkan Karinding, Mm-mm. itu memang hanya ada di Jawa Barat saja atau di luar Jawa juga ada yang punya Karinding teh? Ada kebetulan di beberapa daerah di Jawa Tengah juga ada namanya Rinding, itu di Oh, Kali di Semut, Rinding. tapi Di sama, Bali juga pokoknya di apa namanya di pukul sama gini, digetarkan. dimakan. Di Bali ada genggong, sama juga digetarkan yang alat musiknya berbeda. Itu pakai apa namanya, pakai benang ya yang ditarik. Oh, jadi kalau yang di Jawa itu disebutnya apa? Rinding, Rinding, kalau di Bali genggong. genggong, ada juga di Kalimantan itu grinding. Oh, Eh, bedanya kalau yang di Jawa sama yang di Jawa Barat, di Jawa sama di hmm, Jawa. Ya di Jawa Barat sama di Jawa Wetan apa, Kang Tus? Bedanya ya dari bentuk si alatnya juga berbeda. Cuman untuk senar yang Hmm. tengahnya kan mengandung senar ya, jadi memang ada senar. Cuman kalau rinding dan genggong itu dia di ujung sininya itu memakai benang, jadi ditarik Oh, oleh ditarik modelannya. kalau di kita kan ditabuh ya, dipukul Ah. pukul gini. Nah, Seperti itu tinggal. Saya tidak ada bingung. Itu senar, senar itu Mm-mm. senar benar senar nilon atau memang dari bambu? Senar bambu terbuat utuh dari bambu. Oh, jadi teman-teman Kalau itu senarnya senar bambu ya. Bagi yang senar belum bambu. tahu karinding, itu Kalau jadi di kayak kita mah namanya cecet ucing gitu ya. Nah, ini senarnya yang tengah. Cecep Mas ucing. dadang mati cecep ucing, cecep Cecep ucing. ucing. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang belum tahu karinding, ternyata karinding itu di tengah bagian tengahnya sini ada Ya, mungkin sayatan bambu ya kan terus ya. iya ada sayatan bambu, senar. Sayatan bambu dibuat seperti Ini. senar. Nah, Eh, seperti kayak begitu teman-teman. eh, Oke, oke. Oke. Nah, jadi itu getaran itu yang menghasilkan bunyi ya kan terus Suara. ya. Ah, Diresonansikan ke mulut ya. oke, diresonansikan ke mulut. Nah, jadi jangan salah ya. Jangan ujungnya yang di sini. Ini mah pemain loli namanya. Jadi Iya. begini, ditepuk. Nah, kan terus kalau kayak misalkan teman-teman yang apa namanya untuk menguasai karinding ya. Ya. Kadang kan dulu saya juga awal-awal pas bayang teh kalau dapat belit ya. Ini teh Nah, antara saya ya. ditiup atau Eh, dikenyot kayak jero gitu ya. Nah, untuk Nah, untuk teknik ya. teman-teman yang pengen bisa Jadi kayak belajar itu berapa lama sih untuk bisa untuk mahir? sebenarnya kalau untuk tahapan belajar mungkin lebih cepat itu di pola ini tonggeret ya. Jadi tonggeret itu ada hisap halus sama tiup halus sebagai goong Oke, gitu. kita ulang ya. Tongeret itu hisap halus, Sama dihembuskan halus. dihembuskan halus. Jadi Hembuskan ada halus. hisap dan hembus. Oke, Ya. lanjut. Nah, itu salah satu yang paling cepat untuk memainkan alat musik karinding ya. Jadi sebelum nada-nada yang lain, Hmm. nada dasar itu ya adanya di tonggeret Oh, di gitu. tongeret. Di Nah, tonggeret. kalau tadi Kang terus nyinggung masalah nada, emang ada berapa Hmm. nada sih di apa namanya di karinding teh? Kalau nada mungkin lebih kepada pirigan ya atau pola tabuhan yang Oh, pilihan. pirigan yang Urang lah ya, gimana kita eh, ketika kita menabuhnya eh, itu nadanya apa bisa dihasilkan dari situ ya. ya. Nah, lebih spesifiknya jadi Karuhun dulu kata Abah Olot itu meninggalkan 4 pirigan ya. Jadi yang pertama tonggeret, terus yang kedua tuh tunggulan, yang Tunggulan. ketiga iring-iringan, sama Hmm. yang keempat itu rereogan. Jadi ntar kita mainkan dari beberapa pirigan-pirigan tersebut. Nanti kita ini ya, kita apa namanya, kita coba. Nah, Kang Tus, ini ada pertanyaan Ya, lagi. Kalau misalkan, kan tadi Kang Tus di awal menyinggung bahwa memang karinding itu digunakan para petani ya, ya, di sawah ketika nandur makinnya, nandur panen makinnya. panen mohon. Bon. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih? Apa ada efeknya untuk lingkungan sekitar atau misalkan Nah, untuk hasil panen atau nah, kemana? Enggak. nah, yang saya ketahui sedikit tentang eh,
suara yang dihasilkan dari karinding itu sebagai bukan mengusir ya, lebih lebih jelasnya itu memindahkan hama. Jadi namanya. memindahkan hama. Jadi ada beberapa hama tertentu yang memang terganggu sama suara si karinding ini gitu. Karena low decibel teh pengintennya. Low decibel ya. Nah, pernah saya coba dulu sama Master Karinding Toel, Abah Asep Nata, dulu sempat yang pas lagi nongkrong. Jadi si karinding di Tunde itu saya coba ke tikus liar ya, ada beberapa tikus liar pas di Tunde itu memang kayak terganggu gitu, kayak Asa kausik ini ya. responnya berbeda. Ya, responnya berbeda. Ya. Saya coba lagi kepada Simet ya, belalang. Nah. Ternyata diem aja gitu. Nah, mungkin ada beberapa hama-hama yang lain yang memang terganggu, yang memang butuh. Kalau serangga sejenis apa namanya belalang, rambat, dia nggak respon ya? Rambatuk diem aja. Oh, berarti serangga tidak respon ya. Tapi kalau jenis-jenis yang lain kayaknya ada yang terganggu juga sih. Kalau cucunguk itu gimana itu cucunguk? Saya belum pernah nyoba cucunguk. siapa tahu nanti jadi kajian itu cucunguk coba dikasih karinding. Apakah dia bisa karinding atau kumaha gitu. Nah, dan saya pernah coba itu yang lebih ininya ke tikus ya. Jadi tikus memang kayaknya sangat terganggu gitu dengan tunde. Suara yang dihasilkan di tunde karinding. Dengan respon yang cuma sih hariwang gitu ya. Jangan nutup tenang. Salah satunya tikus mungkin namanya ya. Kita kembali lagi ke kegunaan ya berarti. Tadi kan kalau misalkan bisa mengusir hama tikus, ya. Dengan low decibelnya itu di D. Kalau misalkan karinding itu bisa dibilang alunan mantra atau sih? Karena kan itu sampai apa namanya ikut sama judul nih. Mantra musik tradisional. Tadinya mah teman-teman kalau misalkan tadi Kang Ewin ada, dia kan bagian itu. Nah, itu paham Kang Ewin itu. Karena dia memang tukang kopi. Tidak ada, kita tanya Kang Tus yang jadi korban. Kang Tus, kumaha Kang Tus? Mantra dan musik tradisional. Nyambung sebenarnya kalau kajian ke mantra kayaknya ada sambungannya juga ya. Saya di beberapa kali penampilan juga yang saya wajib itu ya awal itu ya kita mainkan mantra atau raja. Raja ya. Karinding. Sama karinding. Ada beberapa raja yang saya ini. Jadi memang sebagai pembuka gitu, sebagai mantra juga gitu. Nah, kan kalau misalnya kayak Tarawangsa itu mah ya memang mantra dijadikan musiknya, makanya seperti ada meloy gini kan, itu bayu-bayunya. Nah, kalau misalkan kayak karinding itu kan kalau misalkan dipukul ya, dipukul dia suaranya sebenarnya lebih konsisten ya, maksudnya konstan seperti itu aja kan ya sebenarnya ya. Nah, itu pengaruh nggak sih kalau misalkan kayak tadi Kang Tus bilang menuju ngaraja gitunya? Ya. Menuju ngaraja dikasih pukulan karinding, karinding itu pengaruh tuh. Maksudnya lebih dalam ketika menuju ngaraja teh atau gitu. Berbeda juga ya. Memang kalau saya mah pokoknya yang namanya raja itu wajib. Sebelum memainkan karinding, itu saya wajib. Dan ada hal yang lain juga yang menarik di Majalengka khususnya. Jadi sebelum lagu-lagu yang lain yang kita akan bawakan, salah satunya ada lagu engko ya. Ada engko yang diiringin sama alat karinding, sama naik ke kembang berem. Nah itu salah satu beberapa lagu. Perlu diajar ya, saya tahu apa itu kembang berem. Mawar bodas. Nah, Kang Gus, itu sudah lamanya, maksudnya dari tahun 2004 ya tadi ya? Ya. Dari tahun 2004. Selama ini kalau misalkan di Indonesia, terus ngeriling kemana wae, among teh, lebih teh. Kemana ya? Paling ke Bali itu. Saya akan ke Bali. Ada beberapa momen panggung-panggung besar juga yang saya telah pernah lalui ya. 2015 saya diundang
sama Iwan Fals dulu sebagai band pembuka Waduh, tur 5 kota dulu ya. Jadi ngirim 5 kota ikut semua ke 5 kota itu. Ikut, kebetulan yang etniknya itu saya. Aduh. Yang pemegang etniknya saya Karinding Cilempung. 2015 pengalaman dari apa namanya keliling 5 kota teh apa selain memperkenalkan Karinding gitunya ke masyarakat luas gitu kan. Kayak misalkan di daerah-daerah mungkin yang tadi di Bali ada, di Jawa Tengah ya ada, di Kalimantan ada. Nah itu teh antos kadinya teh pas 5 kota teh termasuk itu. Enggak, 5 kota itu tur Jawa Barat dulu ya. Oh Jawa Barat, 5 kota pun Jawa Barat. 5 provinsi karena 5 provinsi masalah deh. 5 kota di Jawa Barat ya. 5 kota di Jawa Barat. Dan 2008 juga saya dikasih kesempatan kedua kalinya menjadi band pembuka Iwan Fals juga di situs budaya NTB dan Bima. Wah, saya main Karinding juga. Dan saya perkenalkan Bumi Dega juga. Aduh, hatur nuhun. Pas di situs NTB. Ya, ke Babeh Iwan. Karena kan begini ya. Sekarang itu anak-anak yang muda itu kan lebih cenderung ke musik modern kampus ya. Mungkin itu salah satu kendala kita ya, maksudnya sebagai kayak kampus penggiat budaya melalui Karindingnya itu sebenarnya sesulit apa sih tantangan anaknya gitu untuk memperkenalkan ke anak muda selain disco gitu. Lagu disco gitu ya. Memang kan macam-macam tuna gitu ya. Iya. Karena kan mungkin kalau untuk sebagian anak muda yang memang ya menganggap bahwa naon suara Karinding mah gitu tantong unggul gitu ya. Mungkin jadi masalah ya. Maksudnya jadi masalah teh ada tengenaheun dengar-dengar kumaha jogetna kan bingung. Monoton pisan gitu ya. Benar. Kesulitan apa sih atau kendala apa saja ketika Kang Entus istilahnya babagi gitu ya bahwa ini Karinding dari Jawa Barat cara mainnya dan lain sebagainya. Apa saja sih itu? Kesulitannya beragam ya dari berbagai daerah. Dulu saya di Bekasi yang notabene itu perbatasan Betawi ya. Jadi hararese kieu juga melak tatangkalan di tanah gersang gitu ya. Jadi butuh ekstra perjuangan. Tapi sekalinya masyarakat tahu, justru malah mencari tahu gitu. Si alat musik Karinding ini. Ya itu. Yang jurus paling utama ya saya masuknya ke ranah-ranah komunitas. Saya kenalkan dan saya combine dengan musik-musik sarang. Dulu di Jakarta saya dikenalkan sama Farid Putra Basurik. Saya dikenalkan sama dia, saya dibawa main juga sama dia, sama Ojos Proletarian. Saya combine dengan beberapa musik. Kalau Farid reggae ya? Ya, mulai reggae anak yang reggae. Kalau Ojos itu balada. Ya saya perkenalkan lama-lama ya diterima juga sih di masyarakat. Asik gitu. Nah, Kang Tus, satu lagi. Tadi kan kita ini baru ngebedah sedikit ya tentang Karinding karena pengalaman Kang Tus banyak banget istilahnya sampai keliling kota di Jawa Barat, terus sampai berkenalan dengan artis-artis wah papan atas pokoknya mah. Nah, sekarang satu Celempung. Nah, ini kan masih jarang terdengar di telinga. Mungkin kalau Karinding yang tadi Kang Tus bilang udah ada kolaborasi dengan apa namanya seniman musik modern gitu ya. Ya. Entah siapapun itu gitu. Tapi kalau Celempung teh kan asa jarang dengar gitu. Naon Celempung teh? Bisa jeung cangkilung, jeung Betawi. Jadi Celempung mah sebenarnya mah Celempung digunakan itu sebagai pengiring Karinding sendiri ya. Jadi jadi itu papasangan ya. Papasangan. Masa sama jentreng bareng gitu ya. Gitu. Okay. Jadi misalkan si Karinding itu ya kalau rampak main Karinding itu banyakan. Nah, pasti untuk pola tabuhan atau gendang itu ya butuh Celempung sebagai alat perkusinya gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang belum tahu Celempung, ada contohnya kan Tus Celempung di situ kan Tus? Kebetulan saya posisi lagi di Bogor sekarang tuh bukan di Bogor itu. Nah, teman-teman nanti browsing aja Celempung. Jangan salah nulis ya, jangan cangkilung. Kalau cangkilung itu hilet awi, hilet tabu. Ya jangan salah nulis biasanya sama manuk. Celempung ya. Nah, sulit mana sih kesulitannya, tingkat kesulitan ketika membuat
karinding yang begitu mini gitu, yang kecil, yang harus benar-benar detail ya. Ketika kayak buat senarnya kan susah itu teman kudu di sisitnya. Nah, sama celempung. Susah mana? Kalau dari segi pembuatan? Susah karinding, sangat susah, lumayan butuh ekstra sabar. Jenis bambu pengaruhi juga berarti kan ya? Jenis bambu mempengaruhi dari tingkat kekeringan. Terus kebetulan saya membawa 2 karinding di sini ya. Yang satu ini terbuat dari bambu, yang satu terbuat dari pelepah kawung. Mana bisa dijelasin perbedaannya dan lebih enakin mana gitu? Kalau yang dulu itu yang dari pelepah kawung biasanya digunakan oleh laki-laki ya. Yang ini pelepah kawung. Kawung dari pelepah kawung warnanya agak hitam. Pelepah kawung itu pelepah aren ya? Pelepah aren. Kalau yang ini dari bambu. Dari bambu. Nah, itu perbedaannya apa, Kang Gus? Perbedaannya dari serat. Kalau misalkan pelepah aren ini itu butuh proses lama ya. Jadi sebelum dibikin dari pelepah itu biasanya direndam itu selama 2 tahunan baru gimana? Pak Jarkin itu 2 hari. Kalau dari bambu kredit motor kalau dari bambu biasanya nyari yang kering gitu bisa langsung. Oh, tapi kalau si pelepah aren 2 tahun. Pelepah aren mah hampir 2 tahunan. Makanya dari kenapa itu harus nunggu 2 tahun gitu? Nggak bisa dipotong, di korting misalnya 2 minggu gitu? dari seratnya kan kalau pelepah aren itu kan sangat sangat apa? belum pepak teh bahasa Indonesia nanya belum padat gitu ya. Nah, jadi untuk proses memadatinnya dipadatkan proses selama 2 tahun ya? Selama 2 tahunan, kurang lebih 2 tahun. Paling sebentar itu teh? Atau memang 2 tahun tetap gitu? Untuk proses kematangan biasanya yang kawung itu dari 5 tahun ke atas. Seiring dipakai gitu, malah makin enakan gitu. Oh, tapi suara lebih enak kawung berarti ya? Suara lebih enak kawung. Saya biasa pakai kawung. Prosesnya kayak lami gini. Ya. Nah, kalau misalnya kayak celempung gitu, kan terus? Kalau celempung bisa langsung dibikin. Oh, bisa langsung dari bambu surat ya. Bambu surat itu kumaha sih? Bambu suratnya yang besar, yang ada salur-salurnya, itu bambu surat. Gombong, Sanes? Nggak bawa, kebetulan saya nggak bawa celempung. Itu deh, si bambu suratnya gombong ya? Jenis bambu gombong? Jenis bambu gombong. Oh, yang lubang tengahnya besar. Berarti kalau si karinding sendiri, dari bambu itu, jenis bambu pun mempengaruhinya. Jenis bambu mempengaruhi. Kedah kumaha jenis bambunya untuk karinding? Biasanya bambu hitam, bambu surat, atau bitung, itu bisa. Itu yang paling istilahnya yang paling ada standarnya untuk membuat karinding itu antara 2 itu ya? Antara bambu hitam sama gombong itu ya? Dengan tingkat kekeringan yang pas tentunya ya. Oke. Nah, Kang Tus, gini, kita sekarang lompat lagi ke pertanyaan berikutnya. Di luar negeri itu kan sekarang banyak ya, maksudnya warganya yang belajar musik tradisional, kan? Entah itu gamelan, entah itu tarawangsa, kemarin seperti yang itu main tarawangsa kedua itu sama jempreng. Sebenarnya ada masalah naon sih sama karinding. Orang-orang di kita itu sampai istilahnya melupakan budayanya sendiri gitunya. Dari musik gitu. Malah orang lain yang tergoda untuk mencoba untuk berlatih gitunya, untuk belajar. Jadi ini sih sebenarnya ya istilah jati kasilih pujunti gitunya. Saya pikir memang kumahanya budaya di urang teh gitu. Sementara budaya urang yang seharusnya kita bangga ternyata malah teh yang nyaho gitu ya. Nggak mau tahu. Sementara budaya kita bisa lebih dihargai oleh orang-orang asing sih. Saya pernah juga rasakan si Jimi Hendrix sama si Paul dari Belgia itu sangat antusiasnya ngudag-ngudag saya gitu, pengen belajar karinding dan alat musik bambu. Tapi orang masyarakat kitanya itu ya naon eta atau gitu. Salah satunya mungkin dari pola
edukasi juga memang tidak ada. Nah, saya sebagai penggiat itu sangat bertanggung jawab ya tentang kelestarian si Karinding sendiri. Terus untuk berkelanjutan secara sekarang kita nggak mau mulai, tapi kita punya regenerasi tentunya. Ya, itu yang paling penting ya sebenarnya. Yang paling penting. Apa yang kita kerjakan tuh ada penerusnya, tentu ya. Nah, kan ketika kita udah mati-matian, ayo penerusnya mahnya cuek, gitu. Itu jangan sampai kehilangan warisan budaya kita gitu ya. Nah itu. Sekarang kita ke pemerintahan. Ada nggak sih dukungan dari pemerintah setempat gitu, maksudnya untuk istilah dan ini harus dijawab pastinya. Kita untuk melestarikan budaya itu tidak hanya butuh satu kakinya, berarti kita harus dua kaki. Nah yang jadi masalahnya kan kadang-kadang pemerintah daerah atau pemerintah setempatnya ya mulai dari tingkat anggap aja lah yang lurah kelurahan gitunya ya, desa atau ya desa atau kuwu lah gitu. Itu kayaknya kan cuek aja gitu kalau misalnya ada komunitas budaya gitu. Sugan mau disamperin, oke, apa yang bisa dibantu gitunya. Misalkan mau promosikan gitu. Karena budaya dan tidak ada duitnya atau bagaimana sih sebenarnya? Gitu teh. Nah, hal itu memang saya juga di Majalengka khususnya di Desa Lame, Kecamatan Limunding itu saya intens sekali dengan Pak Kuwu ya, dengan Pak Kuwunya yang notabene memang Pak Kuwunya respect. Gitu. Ayo Kang, kembangkan di sini, kenalkan kepada anak-anak muda desa saya katanya. Itu sayanya itu dia semangat. Nah, itu salah satunya. Dan kedinasan juga sebenarnya mah bukan dia tahu gitu, tapi bingung yang kedinasan teh. Iya kadang-kadang jadi kendala itu sebagai penggiat budaya. Ujung-ujungnya eta gitu. Pemerintah daerah kan tidak pernah mau support gitu ya. Ketika itu. Kita punya ini loh, ini budaya kita ini. Potensi ya. Nggak pernah mengangkat, ya udah kita buat misalkan naon kayak pameran atau misalkan naon gitu ya. Seminar, lah gitu. Itu tapi kalau misalnya di daerah-daerah di kampus itu mah aman ya, maksudnya masih mau diajak bekerja sama gitu ya. Masih ada gitu. Masih ada yang walaupun bisa dihitung kuramonya. Gini, oke, kita mau mendekati akhir nih Kang Tus. Karena kan kita cuma satu aja narasumbernya. Nah, coba dong mainin Karinding Kang Tus biar siap. Penutupan Kang Tus. Enggak teman-teman, ini Kang Tus akan perform Karinding. Berarti dua ya, yang bambu sama yang bambu sama yang kawung. Sama yang kawung. Oke, kita dengarkan sama-sama. Mangga Kang Tus. Kita pertama dari Tonggeret, Tutunggulan, iring-iringan sama Rereogan. Ya. Tonggeret, Tutunggulan, iring-iringan sama Tutunggulan. Rereogan. Rereogan, punten. Ya. Sikat. Medley ya. Wah, itu yang dari kayu. Ini dari pelepah sabung. Nah, kita coba yang dari bambu. Suaranya tapi ini bisa nih Lau. Ini benar-benar enakan gitu ya. Lau empuk ya. Kita coba yang dari bambu sekarang. Mantap. Bener.
Jadi memang ya emang ahli nasi emang kudu aya porsinanya kan terusnya. Ya, butuh belajar sedikit-sedikit ya. Tapi ketara banget ya maksudnya tadi apa namanya yang dari pelepah aren sama bambu. Di, suaranya lebih garing di bambu ya. Nah, oke teman-teman kita masuk ke sesi terakhir kita penutupan karena tadi ada 2 narasumber, yang satu lagi Kang Ewin bermasalah dengan apa namanya dengan device-nya. Sebelum kita tutup, Kang Tus, mangga ada pesan-pesan untuk anak-anak muda dan warga Indonesia, warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Pesannya satu, umat ulah tinggalkan budaya Nusantara ya. Jadi lamun urang geus istilahna tindih ku junti rek kumaha budaya urang. Jadi lamun lain ku urang ku sahari tah kitu. Tetap semangat. Oke, semangat. Jangan lupa merokok ya. Lupa merokok dan udud. Oke, jadi teman-teman, kesimpulannya bahwa tadi Kang Tus belajar di tahun 2004 dengan segala macam perjuangannya ya, maksudnya dengan istilahnya susah payahnya sampai merintis sampai jadi sekarang. Kang Tus sekarang bisa apa namanya berbagi keilmuan tentang karinding yang baik, karinding yang enak dipakai, gitu ya, dari kayu aren dan perbedaannya dan sebagainya. Nah mungkin apa namanya teman-teman mungkin mulai bisa setidaknya membantu bisnis atau usaha kecil untuk membeli karinding. Kalau misalnya ada yang memesan mangga ke Kang Entus, siap. Dari kayu aren dan bambu kayak gitu, tergantung dompet dan koceknya masing-masing ya. Siap. Jadi misalkan mau yang belajar dulu ya bambu dulu ya Kang Entus ya. Kalau yang belajar dulu bambu dulu, nanti kalau sudah baru naik ke yang aren. Jadi teman-teman, pesan dari saya mungkin sama seperti Kang Entus, cintailah budaya kita, cintailah adat istiadat Nusantara ini. Kita bukan bangsa yang terbelakang, kita bukan bangsa yang bodoh dan barbar, kita punya yang namanya tata krama dan sopan santun. Selalu jaga itu, jaga budayanya, apapun itu, karena ini adalah warisan terbesar dan identitas bangsa kita. Kang Tus, sakitulah ti abdi Kang Tus, sampai ketemu. Mohon hatur nuhun pisan. Berat ya Kang Tus ya. Siap, abi oge tacan karena saya tacan ka dirinya ka Bumi Dega. Mudah-mudahan saya bisa secepatnya di sana. Tetap semangat, tebarkan karinding seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Rahayu. Lagi teman-teman di acara Nampi Dirama Rabu malam. Hatur nuhun Kang Tus. Sami-sami hatur nuhun. Terima kasih teman-teman. Rahayu. Rahayu.